Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, welcome back to Mansa Talk and Podcast. Kenalin, aku Nafisa. Dan aku Aldi. Kami di sini akan menjadi moderator dalam podcast ketiga kita. Nah, kalian pasti penasaran kan, kok moderatornya beda? Manakah Raisa? Hari ini Raisa spesial menjadi narasumber kita. Sobat Mansa. Sobat Mansa pasti tahu kan kalau Raisa nih baru aja balik dari Jakarta untuk pelatihan Inisiator Muda Moderasi Beragama tahun 2024. Selain Raisa sebagai inisiator tahun 2024, kita juga ada inisiator tahun 2023 nih, yaitu Kak Nabila. Di balik keberhasilan Kak Nabila sama Raisa, pasti ada sosok pendamping yang mendampingi dari awal sampai akhir. Nah, ini dia Abi Masri. Halo Kak Raisa. Apa kabar Kak Raisa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, seperti biasa nih kita bakal santai lagi, sharing asyik dan inspiratif. Pasti dari opening sama perkenalan tadi, Sobat Mansa bisa nebak kan kami bakal bawain topik apa? Siap, IMMB. Nah, Kak Nabila dan Raisa kan merupakan Duta Moderasi Beragama Mansa Tebungani. Nah, mungkin ada sebagian Sobat Mansa yang belum tahu nih apa itu moderasi beragama. Dan mungkin bisa dijelaskan secara singkat oleh Kak Raisa dan juga Kak Nabila. Oke Sobat Mansa, jadi moderasi beragama itu adalah sikap dan perilaku dalam beragama yang dijalankan secara seimbang, tidak berlebihan atau ekstrim, mengedepankan toleransi, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Iya, jadi sedikit tambahan ya. Jadi maksud ekstrim itu tidak ekstrim kanan maupun kiri. Jadi kita tuh mengambil jalan tengah-tengah. Ya, jadi kita sebagai umat beragama, ya kita itu harus saling menghargai. Walaupun kita berbeda suku, ras maupun agama, kita harus tetap saling menghargai dan saling kompak walaupun kita berbeda-beda agama. Tetap Bhinneka Tunggal Ika pastinya. Nah, perjalanan kalian sampai lolos Duta Moderasi Beragama tingkat nasional nih pasti nggak mudah kan? Boleh dong diceritain dikit-dikit bagaimana proses kalian, terus apakah ada hal-hal khusus yang kalian lakuin sampai ke tingkat nasional ini? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Tahun 2023 kemarin mungkin berbeda dengan tahun sekarang ya, si Raisa. Kalau tahun saya kemarin, saya cuman buat esai yang judulnya itu Media Digital Sarana Kolaborasi Siswa Moderat dan Penyuluh Agama di Mansa Tubungo. Nah, saya di tahap pertama itu saya membuat esai, lalu alhamdulillah lolos ke tahap 2, dan tahap 2 itu baru saya membuat PowerPoint tentang esai yang sudah saya buat tadi, lalu saya presentasikan dengan cara virtual. Nah, alhamdulillah setelah melalui berbagai proses tadi, ya dengan membuat esai, lalu saya membuat PowerPoint untuk presentasi, alhamdulillah saya lolos mewakili Provinsi Jambi ke tingkat nasional. Baik, sedikit berbeda dari Kak Nabila tadi ya, tahun 2023. Kalau di tahun 2024 ini bukan cuman proposal esai Ya, saja. Bukan cuma esai, tapi ini di tahun 2024 ini kita disuruh bikin video juga mengenai moderasi beragama dan juga infografis. Nah, untuk seleksinya itu ada 3 tahap. Untuk tahap yang pertama itu ada seleksi proposal mengenai data diri kita, lalu seleksi rencana aksi penguasaan media sosial. Nah, untuk tahun ini itu fokusnya ke bagaimana cara kita sebagai inisiator muda moderasi beragama ini dapat menguasai media sosial sebagai wadah untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama. Jadi untuk judul RAPMS saya sendiri itu berjudul Be a Smart User, Penguatan Moderasi Beragama Melalui Platform Media Sosial. Nah, nggak cuma RAPMS, di sini kita juga ada seleksi media sosialnya. Jadi media sosial yang ditekankan di sini adalah Instagram, TikTok, dan juga X atau Twitter. Nah, setelah melewati seleksi pertama, itu akan disaring menjadi 100 orang. Lalu 100 orang ini akan diseleksi lagi melalui presentasi dan wawancara. Nah, alhamdulillah kemarin saya bisa melewati tahap 1 dan tahap 2. Dan akhirnya saya menjadi salah satu dari 40 orang tadi yang mendapat pelatihan ke Bogor kemarin. Gitu.
Nah, tentunya dengan kesuksesan Kak Nabila dan juga Kak Raisa bisa lolos di MMB sampai ke tingkat nasional, pasti tidak terlepas dari sosok guru pembimbing yang sangat hebat yaitu Abi Masri. Nah, untuk Abi Masri sendiri ini bagaimana Bi? Perasaan Abi bisa membimbing siswa-siswi Mansatu Bungo sehingga bisa lolos di MMB sampai ke tingkat nasional. Baik, terima kasih kepada Saudara Aldi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan yang sangat mulia dari kepala madrasah untuk bisa mengemban misi membawa Madrasah Alia Negeri 1 Bungo ini ke kancah nasional, dan mudah-mudahan tidak tutup kemungkinan nanti kita juga akan go internasional. Wabil khusus pada moderasi beragama, alhamdulillah semasa 3 tahun jabatan saya dalam membina Reden Center Mansatu Bungo, alhamdulillah tahun ini kita sudah mencetak hat-trick dimulai dari tahun 2022, yang mana waktu itu yang menjadi duta adalah M. Rizky, yang bertema tentang MSLA, Madrasah Student Leadership Award. Alhamdulillah kita juga sampai nasional. Kemudian pada tahun 2023 dilanjutkan dengan tema moderasi beragama. Alhamdulillah kita juga bisa mengutus salah seorang duta dari Mansatu Bungo yang berangkat nasional, yaitu Saudari Nabila yang ada di sebelah kiri saya. Kemudian pada tahun 2024 alhamdulillah dengan kegigihan perjuangan yang sangat luar biasa, kita kembali mengirimkan duta moderasi beragama yang sedikit berbeda pada tahun 2023, yang mana tahun 2024 ini mengedepankan tema RAPMS, yaitu Rencana Aksi Penguasaan Media Sosial. Kemudian tingkatannya di tahun 2024 tidak serumit di tahun 2023, karena kita harus menampilkan berbagai macam, diantaranya adalah esai yang harus kita persiapkan, kemudian konten, kemudian yang tidak kalah penting yaitu presentasi, karena presentasi yang lolos itu sekitar 100 peserta yang disaring dan berhak untuk melaju ke pelatihan atau TOT yang pada kesempatan kemarin kita laksanakan di Grand Diara Hotel, yaitu di daerah Cisarua, Bogor, pada tahun 2024, yaitu bulan Oktober yang barusan kita laksanakan. Ini juga sebagai batu loncatan yang insya Allah akan dilaksanakan untuk menghadapi final yang akan diselenggarakan pada bulan November tahun 2024. Ya, sekian. Baik, terima kasih Abi. Nah, yang pasti ada tips and trick kan di membimbing siswinya hingga ke tingkat nasional. Boleh spill gimana cara rahasianya, Bi? Baik, tips dan trik. Sebenarnya setiap siswa memiliki potensi. Hanya saja mungkin belum menemukan wadah yang tepat. Saya lihat seperti dua narasumber yang di depan, alhamdulillah dua peserta kita yang lolos nasional. Seperti Nabila misalkan. Nabila ini sangat menguasai di bidang esai, dan dia sudah bisa merangkai kata-kata dalam pembuatan esai. Kemudian Raisa memiliki public speaking yang bagus. Artinya apa? Setiap peserta ini memiliki kelebihan dan keunggulan yang kalau sesuai dengan wadahnya, maka ini akan menjadi siswa yang sangat berguna sekali di masa yang akan datang. Maka tips yang saya lakukan pertama sekali adalah melihat keunggulan siswa ini, apa keunggulannya, kemudian apa kelemahannya, sehingga ketika misalkan siswa ini kelemahannya di esai, maka akan saya fokuskan di esai. Saya fokuskan di esai bagaimana cara membuat esai yang baik dan benar. Misalkan siswa B, dia bagus di esai, tapi lemah di membuat video.
kita fokuskan bagaimana cara membuat video yang baik dan benar. Sehingga dua komponen ini yang harus kita persiapkan, esai dan konten yang akan kita presentasikan di depan juri nantinya. Mungkin itu tips dan trik yang bisa saya sampaikan. Nah, setelah melalui beberapa rangkaian yang cukup panjang, sehingga akhirnya Kak Nabila dan Raisa bisa diundang untuk mengikuti pelatihan di Jakarta. Bagaimana nih perasaan Kak Nabila dan juga Kak Raisa selama mengikuti pelatihan tersebut? Tentunya sangat senang sekali ya Reza, sangat berkesempatan diundang langsung oleh Kemenak Republik Indonesia ya kan, mewakili Provinsi Jambi. Itu sebuah kesempatan yang luar biasa sekali bagi kami berdua, karena kalau dilihat nih dari perjalanan kami sampai mewakili Provinsi Jambi ini sangat luar biasa ya, menguras energi, menguras pikiran ya kan. Jadi sangat luar biasa lah yang kami rasakan gitu. Nah, pastinya banyak pengalaman menarik yang kalian dapetin pas di Jakarta kan. Bisa dong share pengalaman dikit biar bisa menginspirasi Sobat Mansa. Ya mungkin dari Reza dulu nggak sih yang baru pulang dari Jakarta? Sebenarnya itu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, bisa bertemu sama orang-orang hebat dari berbagai macam provinsi di Indonesia, dan di situ saya sadar kalau ternyata orang-orang yang saya temuin itu udah banyak yang berpengalaman, public speakingnya, dan ilmunya juga udah banyak. Itu yang bikin saya bikin pemikiran saya tuh lebih terbuka dan menjadi motivasi buat saya gitu. Iya, sama juga kayak Raisa, karena kita sebagai pelajar di Pulau Sumatera ya, ketika kita diundang ya di sana kemarin di Jakarta itu dipertemukan oleh seluruh perwakilan ya, Iya, dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ya, itu kita bersosialisasi dengan mereka itu rasanya wow banget ya, karena dari skill public speaking mereka, cara berpikir mereka yang kritis itu luar biasa banget menurut kami. Jadi setelah bersosialisasi sama mereka, bertukar pikiran dengan mereka itu jadi wah, ternyata ada orang yang lebih wah lagi gitu. Jadi itu dapat memacu diri kami berdua untuk wah, kayaknya kami harus lebih belajar lagi, lebih giat lagi untuk bagaimana supaya kami bisa sementara dengan mereka gitu. Nah, Kak, mengikuti lomba sampai tingkat nasional dan tetap aktif berorganisasi, dan mungkin Kakak sendiri sebagai ketua OSIM Mansa Tubungan kan Kak, dan juga Raisa juga mengikuti organisasi OSIM. Nah, kasih tahu dong Kak tips and triknya bagaimana cara membagi waktu belajar, berorganisasi, dan juga mempersiapkan lomba-lomba. Oke, membagi waktu ya itu sebenarnya cukup sulit ya, karena apalagi kita mempunyai jabatan di organisasi, bukan ekskul tapi organisasi gitu loh, penyambung tangannya madrasah gitu ya. Jadi kami itu harus bisa meluangkan waktu yang mepet banget ya antara organisasi, belajar, apalagi kan kalau sering dispen tuh pasti ada aja guru yang marah atau kami jarang masuk di jam pelajaran, dia itu udah hal biasa. Nah, jadi mungkin dari pengalaman Raisa gimana? Ya hampir sama ya, walaupun saya jabatannya agak tinggi karena Nabila, tapi untuk bagi waktu dari jam belajar, organisasi, dan juga apalagi kalau kita ikut lomba itu sedikit sulit. Dan kalau pulang sekolah pun kita udah sore ya, sebagai anak organisasi pulang selalu sore, dan mungkin untuk mempersiapkan lombanya itu kita kalau aku sendiri mungkin jam tidurku sedikit berkurang karena waktu untuk mempersiapkan lomba itu kan sisanya malam ya, jadi untuk mempersiapkan lombanya malam sih gitu. Ya intinya bagaimana supaya sukses dalam mengikuti lomba ini harus konsisten sih. Jadi kita memang harus benar-benar ikhlas, jam tidur kita kurang, ya kita dimarahin guru karena sering dispen, terus juga mungkin di organisasi kita suka lalai, jadi itu benar-benar harus dikorbankan sih. Nah, untuk Abi Masri, selama jadi pembimbing, pasti ada tantangan yang Abi hadapin. Kayak tadi Kak Nabila sama Raisa anak organisasi, terus tema yang diangkat tiap tahun pasti berbeda. Nah, apa aja tantangannya, Bi? Ya, tantangan yang dihadapi khusus pembimbing, ya apalagi tadi siswi atau siswa yang terpilih adalah menjabat sebagai ketua OSIM misalkan. Kemudian juga padatnya proses belajar mengajar resmi di jam pagi dari jam 7 sampai jam
16.00 pada hari Senin dan Selasa, ya kan? Tentu saya akan melihat hari apa yang kira-kira cocok untuk melakukan pelatihan. Misalkan di hari Senin dan Selasa, oh ini sangat full waktunya. Mungkin bisa jadi di hari Rabu, hari Kamis, atau mungkin di weekend. Yang itu tidak mengganggu siswanya, kemudian juga tidak mengganggu saya selaku pembimbing. Artinya ada deal-dealan antara pembimbing dan siswa calon peserta lomba ini, maka akan kita adakan pelatihan. Ya, begitu. Jadi moderasi beragama ini kan masih asing di telinga sebagian orang, Bi. Nah, gimana pendapat Abi supaya moderasi beragama ini bisa diterima oleh semua kalangan? Ya, baik. Moderasi beragama memang bagi sebagian kalangan ini masih terdengar awam. Ya, apalagi moderasi beragama ini sebenarnya sudah lama, namun lebih terdengar familiar waktu Menteri Agamanya waktu itu adalah Pak Lukman Hakim. Kemudian berlanjut hingga sekarang. Nah, moderasi beragama ini kalau kita bicara tentang teori mungkin agak susah untuk dipahami. Nah, dalam pelaksanaan sehari-hari, contoh yang sangat mudah yaitu menghargai orang lain. Tidak memaksa orang lain ikut ke aliran kita, kemudian mengedepankan ego dan lain sebagainya, sehingga tidak ada toleransi. Karena sungguhnya moderasi beragama ini kan mengedepankan tasamuh, yaitu toleransi ya di antara orang lain, kita dengan orang lain. Misal, kalau moderasi beragama ini kan akan terlihat jelas ketika terjadi perbedaan agama. Seperti misalkan kita beragama Islam dengan yang non-muslim misalnya kan. Nah, ini akan jelas gap atau perbedaannya. Oh, ketika kita mengadakan sholat, jangan diganggu oleh orang yang non-muslim. Ataupun sebaliknya ketika mereka sedang sembahyang, mungkin kita selaku umat Islam juga jangan mengganggu mereka. Nah, di kehidupan madrasah juga seperti itu. Ya, walaupun di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bungo Plus Keterampilan ini mayoritas adalah beragama Islam, namun bagaimana cara menjadi seseorang yang moderat? Ya, kita harus hargai pandangan mereka. Misalkan mereka menganut faham misalkan Muhammadiyah atau NU, ya kita harus menghargai tanpa harus kita ajak, oh kita NU harus masuk ke NU, oh kita Muhammadiyah harus masuk ke Muhammadiyah. Tidak seperti itu. Kita harus menghormati mereka, itu pilihan mereka, selagi tidak keluar dari ajaran Al-Quran dan hadis. Nah, ketika keluar dari Al-Quran dan hadis, inilah yang harus kita dakwakan, yang harus kita beritahukan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Nah, itulah sebenarnya konsep moderasi beragama secara sederhana yang harus kita pahami, menghargai, menghormati orang lain tanpa harus mengedepankan ego untuk mengikuti apa yang telah kita pilih. Saya rasa demikian. Nah, terakhir nih Bi, apa harapan Abi Masri untuk penerapan moderasi beragama di masa Bungo ke depannya, Bi? Ya, untuk menjalankan moderasi beragama dan juga untuk mengikuti event-event moderasi beragama selanjutnya, ya terlebih dahulu saya selaku pembimbing mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Madrasah yang telah memberikan waktu, yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi saya selaku pembimbing untuk mengikuti event-event, ya terutama tentang moderasi beragama ini. Karena apa? Ya tentu kita bisa mengikuti ajang moderasi beragama, kalau tidak ada izin dari atasan tentu tidak akan bisa kita ikuti. Kemudian yang menerapkan moderasi beragama di madrasah, ya kita tidak ingin lagi terjadi bullying, tidak ada lagi mengolok-olok,
merendahkan orang lain, karena sesungguhnya manusia itu sama. Manusia itu sama. Prinsip kita sebagai orang Muslim, orang Islam, yang membedakan itu adalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia sama, yang mulia itu hanyalah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, ya, selagi kita hidup, kita juga harus menjalankan moderasi beragama ini dengan baik dan benar. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi radikalisme, terorisme, ekstremisme dan lain sebagainya. Kenapa? Yang mereka terlalu mengedepankan ego sehingga membenarkan apa yang mereka lakukan. Padahal kalau kita kaji secara Islam itu adalah salah. Oleh sebab itu harapan saya, ya, semoga dalam moderasi beragama bisa kita tegakkan di Madrasah Alia Negeri 1 Bungo Plus Keterampilan ini, dan pada event-event selanjutnya mudah-mudahan, ya, 3 kali berturut-turut ini, mudah-mudahan yang selanjutnya kita tetap konsisten, mudah-mudahan lolos lagi tingkat nasional. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih atas penjelasannya Bimastri. Dan untuk Raisa yang telah mengikuti pelatihan di Jakarta kemarin, semoga lolos di tingkat berikutnya. Oke, mungkin aku mau ucapin terima kasih banyak udah kesempatan hadir di podcast Manstap episode ketiga ini. Dan terima kasih untuk doa-doanya, ya, semoga doa kalian dapat kabul. Semoga untuk bulan November nanti semuanya dilancarkan. Amin. Oke, mungkin sebelum closing aku mau ngajak teman-teman semua buat slogan. Ini slogan yang aku dapatin waktu pelatihan kemarin. Jadi ini aku kasih tahu dulu ya gerakannya. Gerakannya itu menyemai moderasi, menuai harmoni. Oke. Yuk, sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Inisiator muda moderasi beragama. Menyemai harmoni, menuai harmoni. Nah, segitu aja podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast Mantap keempat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.